Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam program diskusi ngobrol pelume tinggi di Ampera Burulubis, kilometer 1 Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bagi pemirsa dan penonton yang berbahagia, silakan berpartisipasi dengan memberikan masukan, komentar kepada kegiatan ini, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik ke depan. Sebab manajemen sendiri menaja forum diskusi ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang calon legislatif atau calon dewan ya. Selamat datang Pak Nanda di panggung ngopi. Selamat datang kembali. Oke ya. Tentang caleg milenial, generasi muda, calon pemimpin bangsa. Itu harapan kita. Saatnya yang muda ini berbuat dan berbicara. Kalau yang tua-tua kadang-kadang ingatannya sudah nggak fit lagi ya nggak. Makanya kita yang muda. Caleg ini kami informasikan kepada para pemirsa dan penonton yang berbahagia, caleg ini dari Partai Kebangkitan Nusantara. Kita ketahui bahwa Partai Kebangkitan Nusantara ini adalah slogannya pejuang suara rakyat selamanya. Begitu ya Pak Nanda ya? Benar sekali Pak. Oke ya. Sebelum ngomong-ngomong ini, sebelum kita nanti kita kasih dulu lah kesempatan kepada Pak Nanda menyampaikan profilnya, pendidikan gitu, sejarah kenapa mau menjadi anggota dewan. Silakan Pak Nanda disampaikan dulu kepada penonton. Saya kebetulan SD di SD 003 Rambah, tamat. Setelah itu melanjutkan pendidikan bidang studi SMP di SMP Muhammadiyah Rambah. Dilanjutkan jenjang berikutnya di SMA Muhammadiyah Rambah. Di SMA Muhammadiyah Rambah saya ini banyak mendapat ilmu di dalam bidang organisasi. Jadi pemikiran itu yang diasah dari SMA, sehingga ketika saya duduk di bangku jenjang yang berikutnya, bangku kuliah, saya ngampus di Universitas Pasir Pangarayan. Jurusan teknik sipil, dan disitulah saya mengembangkan dari organisasi. Yang pertama saya di ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM di ranting. Setelah itu saya asah terus sampai saya terpilih menjadi sekjen Dewan Pimpinan Daerah IPM, walaupun gak lama, walaupun 1 tahun ya. Yang penting sudah sejarah. Iya. Jadi disitulah saya terus menggali, dan sampai saya terjun di mahasiswa, di pergerakan di mahasiswa. Kebetulan pada masa itu saya di bidang ketua antar organisasi Ikatan Pemuda Karya.
Satuan Pelajar Mahasiswa. Nah, Luar biasa. di sini saya melihat polemik-polemik yang ada di masyarakat, isu-isu yang di masyarakat ini, bagaimana kebobrokan pemerintah. Ini dia. Kenapa sih dewan-dewan pada saat itu yang terpilih tidak bisa melakukan kinerja yang maksimal? Ini dia. Jadi timbullah rasa saya, bagaimana ya saya masuk di partai, bagaimana ya saya berpolitik, ikut di kelas-kelas ringnya politik. Ini dia. Gitu, ya. Jadi rasa itu kan, semoga saya dapat berbuat banyak untuk lebih aktif, memberikan tanggapan, solusi bagi masyarakat. Inilah yang saya terjun ke politik. Iya, betul. Iya, luar biasa Pak Nanda. Oke, pemirsa dan penonton yang berbahagia. Karena Pak Nanda ini dari mahasiswa pergerakan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini sangat cocok sekali nih kalau jadi pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Pak Nanda ini kan saya memang cukup mengagumi ketua PKN ini Pak Anas Urbaningrum. Selain senior saya, itu konsep-konsep beliau tentang kenegaraan juga saya kagum. Kenapa Pak Nanda itu pilih bergabung dengan partai PKN di kontestasi atau pesta politik yang akan datang ini, Pak Nanda? Kenapa saya memilih partai PKN? Sebelumnya saya ingin lebih menjelaskan. PKN ini terbentuk sekitar 18 bulan yang lalu, dideklarasikan. Sebelum Bapak Anas Urbaningrum itu ada kakanda kita, Bapak Pasak Gede Swardika, sebagai ketua umum. Ketua DPR dari PKS dulu ya. Apa? Pak Pasak Gede Swardika itu Hanura. Hanura ya. Hanura. Jadi petinggi-petinggi Hanura, ini PKN ini dibentuk dari pecahan Demokrat dan Hanura gitu. Di sini visinya PKN ini bergotong royong, bermucikari. Kita ini saling potong royong, kerjasama. Ya, di balik kerjasama semua kinerja itu rasanya ya ringan gitu. Ada kerjasama antara pimpinan pusat sama pimpinan daerah, pimpinan wilayah, sampai ke ranting-ranting kita ada kerjasama, sampai masyarakat juga kita ajak kerjasama gitu. Artinya berat sama dipikul, ringan sama dipikul. Iya, ini dia yang enak nih, Pak. Ya, betul. Terus apa yang menarik menurut Bapak? Kenapa jadi kader PKN ini udah lama atau gimana? Atau menjadi pengagum Pak Anas Urbaningrum udah lama gitu? PKN ini kan kalau kita bicara biografinya Bapak Anas Urbaningrum ini alumni dari HMI. Orang pergerakan juga. Orang pergerakan. Ya. Tentu lebih memahami bagaimana nantinya kinerja terhadap pemerintah. Ini dia yang kita butuhkan kan. Suara-suara yang lantang bisa melantangkan suara-suaranya di gedung paripurna. Inilah harapan kita. Itu sih. Ngomong-ngomong tentang suara ini, Pak Nanda, kita kembali ke yang lebih daerah Kabupaten Rokan dulu karena Bapak maju di dapil 1 ya. Dapil 1 ya majunya. Iya. Dapil 1 Kecamatan Ramba Samo dan Bangun Purba. Menurut Pak Nanda hari ini suara apa yang di masyarakat hari ini masih belum sampai ke pemerintah? Suara apa yang akan diperjuangkan ini, Pak Nanda? Keadilan sosial ini belum ditegakkan secara adil. Masih banyak keadilan-keadilan yang simpang siur gitu kan. Bagaimana kita lihat aja di sekarang ini jalan-jalan Kabupaten Rokan Hulu, kita bisa lihat banyaknya proyek-proyek yang mangkrak, kita bisa lihat di gedung-gedungnya. Jadi
ini mesti dilengkapkan dan mesti dikerjakan, jangan dibiarin menumpuk. Ini yang kita harapkan itu. Kalau bisa kerjasama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ini rasanya sangat gampang lah, gampang. Karena kan anggaran itu kan bisa dicari. Kalau nggak ada anggaran, masyarakat juga pasti siap membantukan tenaganya untuk daerahnya. Siapa sih yang nggak pengen merapikan atau membaguskan tempat tinggalnya? Nah, ini pertanyaannya. Artinya infrastruktur hari ini belum terasa adil di dapil 1 ini. Belum Ya. Belum. Kita bisa lihat kok jalan-jalannya bagaimana berlubangnya. Dan, ini Pak Nanda kan para pemirsa dan penonton yang sebentar Pak Nanda ya. Ini kita ada tadi pesanan ini para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Pada malam hari ini kita ada promosi ini iklan dulu sebentar, nggak apa-apa kan? Nanti kita lanjutkan diskusinya. Dari UKM, ini perlu juga nanti kalau sudah jadi anggota DPR disosialisasikan juga apa tentang UKM ini, ya nggak Pak Nanda? UKM Santika. Jadi para pemirsa dan penonton yang berbahagia, jika ingin menikmati produk UKM Santika, bisa langsung datang ke Ampera Bodo Lubis. Nomor telepon tertera di atas ini, dihubungi manajemen ngopi. Ini enak, sehat dan gurih, halal. Ada kalau produk yang satu ini dari buah pare ini. Buah pare hanya dengan 10.000 kita sudah kenyang. Silakan para pemirsa dan penonton pesan, ada nomor HP di manajemen ngopi. Terima kasih. Kalau snack-snack ini biasanya milenial nih Pak. Ya, milenial. Ya, milenial banget nih Pak. Kalau snack-snack kayak gini kan sambil megang-megang scroll handphone ya kan. Ya. Ya, ini karya-karya karya UKM yang masih perlu kita, karena ini produk daerah Pak, produk Kabupaten Rokan Hulu langsung. Perlu kita sosialisasikan sehingga mendapat tempat di masyarakat. Kualitasnya bagus, gizinya bagus. Kenapa kita tidak sosialisasikan yang baik? Betul nggak Pak? Iya, benar sekali. Iya. Kenapa nggak ada support ya? Nggak ada support. Ini pertanyaannya. Ya, kenapa nggak ada support? Pak Nanda, ini saya mau nanya ini. Kalau nanti Pak Nanda ini terpilih menjadi Bapak Dewan, Dewan itu sebenarnya, Dewan itu apa ya? Dewan itu dari bahasa Persia itu ya. Dari bahasa Persia, Dewan itu artinya berasal dari kata dipan, kursi panjang. Nanti Bapak nanti mendapat kursi di DPR, ya nggak? DPR itu kan kinerjanya kan dia harus kolegial itu bekerjanya. Bagaimana nanti Bapak cara berkomunikasi baik itu sesama anggota DPR, baik kepada pemerintah, sehingga apa yang Bapak aspirasikan itu bisa real dan diterima akal oleh argumentasi yang Anda bangun itu bisa diterima oleh pemerintah dan bisa diterima oleh rekan sesama anggota DPR. Silakan ditanggapi dulu Pak Nanda. Kalau saya sih lebih kayak gini Pak. Ya. Terjun ke masyarakat, dengar keluh kesahnya, simpan dan ajak teman-teman yang lain diskusikan. Bagaimana, apa solusinya? Kalau nggak tembus mungkin sama teman-teman kita satu forum di DPRD, kan kita bisa ke pemerintah. Apa sih solusinya? Ini kan yang mestinya. Masyarakat itu butuhnya itu solusi. Bukan butuh janji loh. Bukan butuh janji. Kalau ada solusi, infrastrukturnya bagus, keadilannya bagus, ya rasa saya masyarakat itu nggak ada bakalan komplain. Kalau semuanya bagus ya, nggak ada bakalan komplain, nggak bakalan kritik. Kalau kita tidak siap untuk dikritik, jangan muncul ke publik. Ya, gitu aja. Luar biasa. Kalau di segi ekonomi nih Pak Nanda, karena Pak Nanda tadi bilang mengutip sila kelima dari Pancasila ya,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan saya tengok juga Pak Anas Urbaningrum juga sering mengkampanyekan sila kelima ini. Kalau Pak Nandas melihat di daerah kita di Kabupaten Rokan Hulu ekonomi itu sudah adil nggak kira-kira gitu? Kalau kita lihat adil atau tidaknya Pak, kita bisa flashback deh bagaimana kinerjanya dari pemerintah kita. Ada beberapa isu, ada minyak subsidi, penyelewengan. Ini kan mestinya subsidi ini untuk masyarakat menengah ke bawah. PDAM yang isunya kemarin sempat menghangat. Ini yang terlantar ini bagaimana? Masyarakat kecil yang butuh itu ke masyarakat kecil. Kalau orang-orang yang udah punya duit, udah mapan, bisalah dia beli air galon untuk mandi, Pak. Mandi itu. Iya betul. Iya, ngomong-ngomong soal PDAM ini, saya juga risih nih dengar-dengar air-air ini. Matinya lama. Itu BBM yang air-air ini viral di daerah kita ini. Ini penyakit ini apa nih? Apa kira-kira yang salah nih Pak Nanda kalau Pak Nanda lihat? Mungkin kita nggak bisa cuman kita bisa melihat secara tidak langsung. Ada beberapa oknum, permainan oknum di sini, Pak. Ex petinggi daerah mungkin, Pak. Diduga ya, Pak. Diduga ex oknum, ex. Ini yang bikin ribet ini, Pak. Artinya mentalnya belum siap untuk rakyat ya. Belum siap dan bangsa. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kami terus mengajak untuk bergabung bersama narasumber calon anggota DPR dari Partai Kebangkitan Nusantara. Perlu kami informasikan juga di panggung ngobrol volume tinggi ini juga tersedia berbagai menu yang cukup ini tradisional nih Pak Nanda. Ada teh aren, ada kopi aren, ada gulai ikan baung di sini. Murah, 12.000 sudah kenyang. Kan gitu. Silakan datang ke sini. Ya ngomong gini Pak Nanda, kita lanjutkan diskusinya kita nih. Kalau Bapak melihat potensi daerah kita ini, bagaimana kira-kira? Apakah potensi alam yang kita miliki ini sudah tersedia untuk mensejahterakan masyarakat? Bagaimana benar? Kalau potensi alam, Pak. Kalau kita berbicara potensi alam, Rokan Hulu khususnya, kita bisa lihat ya bagaimana masih banyak lahan-lahan kosong. Tetapi lahan-lahan kosong ini siapa yang dudukin? Ini pertanyaannya, mesti kita pertanyakan balik, garis besarin. Apakah ini untuk rakyat, ataukah ini untuk perorangan, ataukah ini untuk oknum perorangan? Jangan nanti untuk berbicara masalah rakyat, kepentingan rakyat, tetapi oknum-oknum ini menguasai lahan itu secara tidak legal. Seperti mana itu di daerah Rokan bilang banyak daerah Rokan, daerah Rambah, itu hutan adat ini ya. Banyak penggundulan hutan gitu ya. Ini penegak hukum gimana menurut Bapak Nanda? Udah bergerak belum ini? Kalau saya menyimpulkan nanti bilang tidak bergerak, rasanya tidak etis. Kalau berbicara penegak hukum bergerak atau tidak bergeraknya, mungkin lusa kita pertanyakan. Iya, luar biasa. Ya memang ini yang kita harapkan sebenarnya. Para pemirsa dan penonton, kita butuh darah muda, darah pemberani untuk memimpin daerah ini. Kalau sudah tua, mungkin darahnya mentalnya nggak sanggup lagi gitu Pak ya. Iya. Pak Nanda, kira-kira untuk kalau Bapak itu dipilih dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, apa kira-kira program yang akan Bapak lakukan ketika nanti setelah duduk di kursi rakyat itu Pak?
Program saya itu simpel, Pak. Kalau masyarakat bisa kita bantu dengan uang, maka kita bantu dengan uang. Tapi mau sampai kapan masyarakat itu dibantu dengan uang? Itu makanya kita tuh bicara nanti tuh, kita panggil masyarakatnya, apa yang dibutuhkan, kita carikan solusinya. Jangan dikasih ikan, coba kasih pancing. Nah, kalau lapar dia carinya sendirian, udah ada pancingnya kok. Udah ada pancing. Artinya kita memanfaatkan potensi yang ada, Pak, ya. Potensi yang ada itu banyak, Pak. Iya. Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu ini banyak. Iya. Tetapi sampai saat ini masyarakat tempatan masih kurang diperhatikan oleh perusahaan itu. Ya gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu lebih memperhatikan masyarakatnya, sejahtera Rokan Hulu ini, Pak. Luar biasa. PKS berapa ya, perkebunan berapa? Nggak usah lagi, Pak. Itu mungkin orang-orang yang di sana lebih tahu, Pak. Iya. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah lama bergabung di Ngobrol Volume Tinggi ini. Pak Nanda mau ngasih pesan-pesan kepada para pemirsa dan penonton terkait pemilihan. Sebenarnya sih belum, masih tahun 2024. Cuma visi misi Pak Nanda menjadi anggota DPR bisa sampaikan? Kalau saya sih simpel, Pak. Ya. Sebagai perwakilan lah dari kaula muda, dari anak-anak milenial, ya kita harapkan itu bagaimana ide kreatif dari anak-anak muda ini tertuang, diperhatikan. Kalau seseorang kurang diperhatikan, dia bakalan cari perhatian. Nah, tapi kalau misalnya ide dia, kreativitas dia, potensi SDM kita itu tinggi loh, Pak. Masih banyak kok di daerah-daerah kita ini mempunyai IQ yang bagus, kinerja yang bagus, tetapi tidak diberdayakan. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah itu lebih gitu. Jangan sampai kayak kita memberikan, kita fasilitasi dia, kita berikan dia beasiswa, tapi setelah dia jadi kita lupakan. Mestinya ini yang mahasiswa-mahasiswa, anak pelajar-pelajar seperti ini lebih diasah, diarahkan. Terus ditanya, apa yang akan kamu berikan? Apa yang kamu berikan setelah daerah memberikan fasilitas terhadap kamu? Apa yang kamu berikan untuk daerah? Kalau kita telah memberikan kewajiban kita kepada dia, maka kita boleh menuntut hak. Jangan kita tuntut hak dulu. Jadi kalau masyarakat itu wajar dia menuntut keadilan, menuntut kesejahteraan, menuntut seperti apa ingin dia fasilitasnya, wajar. Karena bayar pajak terus ya. Bayar pajak mungkin tiap tahun kalau untuk kendaraan bermotor. Belum lagi bangunan ya, Pak. Nanti kalau nggak dibayar pajaknya kena razia, Pak, ya. Kena razia, kena tilang, Pak. Iya, oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, nampaknya ini ada komentar dari penonton kita nih, penonton kita, Pak narasumber is the best. Bagaimana pendapat Bapak terkait BBM subsidi yang akhir-akhir ini banyak disalahgunakan? Apakah pemilik POM atau penegak hukum yang kurang tegas dari Rajo Pangekar yang bisa dikomentari ini sih Pak Nanda, tanggapan dari penonton ini? Iya, silakan dikomentari dulu. Ini tepi jurang banget nih, Pak. Tepi jurang ya kan. Salah menjawab diserubuk. Jadi apakah pemilik POM atau penegak hukum yang kurang tegas? Sebenarnya ini kita bukan berbicara tentang pemilik atau penegak hukumnya yang kurang tegas, tetapi mungkin oknum petingginya
menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Yang mana BBM subsidi ini mestinya itu diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah, tetapi diperjualkan belikan kepada yang lebih gitu. Yang lebih gitu. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Nanda atas tanggapannya. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, menjadi anggota DPR itu adalah impian kita, karena setelah kita dipilih oleh rakyat akan ada pekerjaan-pekerjaan kita, baik itu nanti terhadap eksekutif maupun yudikatif, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemirsa dan penonton baik yang live di media sosial maupun yang berada di panggung ngopi pada saat ini, sebenarnya menjadi memimpin itu adalah dari hati. Ketika kita memimpin dari hati, cuma setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta tanggung jawabnya. Oke, kami dari manajemen Ngobrol Volume Tinggi yang dipimpin oleh Haji Sarkawi, panelis saya sendiri Raja Paluta, host Adi Irwan Hudayana, manajer Ramdan Lubis dan kru Bustami Nasution. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga di kegiatan ngopi berikutnya tetap eksis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.